Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah untuk kita semua. Saya jadi tertantang juga untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Moga-moga cakepnya juga kenceng juga seperti Pak Edi Giri tadi. Profesor B.J. Habibie, Bapak Teknologi, menghasilkan pesawat terbang ke angkasa. BRIN dan Universitas Jember bersinergi menghasilkan output yang luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, para pimpinan di Universitas Jember yang telah berkolaborasi banyak dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya juga beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPPM Universitas Jember, meskipun beberapa kali saya hanya bisa hadir secara online, terutama pada saat pandemi COVID-19. Tetapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu langsung dengan sivitas, para dosen, akademisi dan juga para mahasiswa di Universitas Jember. Terima kasih karena Jember ini merupakan kampung halaman saya, karena saya pernah tinggal beberapa tahun di kota Jember pada saat saya masih muda zaman dahulu. Baik, mohon slide-nya bisa ditampilkan. Sebagai tindak lanjut tadi yang disampaikan oleh Kepala BRIN, saya ingin menyampaikan beberapa skema pendanaan yang bisa diakses oleh semua insan SDM Iptek di Indonesia. Tidak hanya untuk internal BRIN, tetapi juga perguruan tinggi, lembaga riset swasta, independen, bahkan nanti untuk mahasiswa juga ada skema yang bisa diakses pendanaannya. Slide berikutnya. Tadi Pak Kepala menyampaikan ada 9 skema, tapi saya persempit menjadi 8 skema karena skema pendanaan untuk kapal riset yaitu Hari Layar itu sudah kami merge ke dalam RIM invitasi ya, karena itu sangat spesifik sekali untuk topik menggunakan kapal riset ya. Slide berikutnya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin saya hanya akan menyampaikan kurang lebih 1 slide per 1 skema. Tetapi apabila Bapak Ibu adik-adik sekalian ingin tahu lebih detail, di setiap slide saya sampaikan websitenya. Silahkan nanti dilihat di websitenya karena di sana sudah ada panduannya dan tata cara untuk mengupload proposal. Ya. Yang pertama adalah RIM kompetisi. Ya. RIM kompetisi ini sudah berjalan, sekarang sudah dikeluarkan SK sampai gelombang ke-6. Dari gelombang 1 sampai gelombang ke-4, kami menetapkan berdasarkan ada deadline-nya begitu ya. Sehingga biasanya para dosen, para akademisi ini 1 hari 2 hari sebelum deadline itu rush hour gitu ya, pada upload proposalnya di hari-hari terakhir. Sehingga banyak yang proposalnya asal-asalan, kemudian tidak lengkap begitu. Sehingga kita mengubah menjadi tanpa deadline. Kapanpun bisa disubmit, begitu punya ide silakan mengajukan proposal, kemudian diupload di sistem kami. Kami akan menyampaikan kepada para reviewer begitu proposal masuk. Setelah selesai dari reviewer kita akan terbitkan SK. Ya. Dan ini ada syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian, terutama pengusulnya minimal harus S3. Ya. Tidak harus dosen tetap, dosen sementara juga boleh, bahkan dari perusahaan swasta asalkan dia memang tusinya melakukan kegiatan riset dan inovasi. Tidak ada batasan limit biayanya, ya, mau kecil mau besar boleh, yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini
Yang paling kecil kita berikan 24 juta per tahun, kecil sekali ya. Tetapi ada juga yang kita berikan anggaran 35 miliar dalam 1 tahun untuk 1 proyek ya. Jadi silahkan nanti di upload proposalnya ya. Sampai saat ini sudah ada 1.206 proyek yang kami biayai ya. Semua pembiayaan ini berasal dari dana abadi penelitian, tidak berasal dari DIPA APBN, sehingga lebih fleksibel ya Bapak Ibu sekalian. Kalau DIPA APBN kan biasanya Desember harus selesai ya, harus selesai laporannya. Nah kalau dana abadi ini lebih fleksibel, bisa mulainya Oktober maka bisa selesai September tahun berikutnya, dan ini bisa tahun jamak, bisa sampai maksimal 3 tahun ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini informasi dari tim kami bahwa data yang kami peroleh untuk Universitas Jember ini cukup meningkat dari gelombang 1 sampai gelombang 4 ya. Terutama di gelombang 4 ini Universitas Jember kalau tidak salah menempati peringkat kelima terbanyak untuk penerima pendanaan RIM kompetisi. Jangan tepuk tangan dulu karena begitu sistemnya diubah tanpa ada deadline, ini menurun drastis ya. Karena nggak ada ini anjing liar yang ngejar-ngejar mungkin ya. Biasanya kalau deadline kan orang jadi adrenalinnya terpacu gitu ya, menyelesaikan proposal tepat waktu. Nah begitu nggak ada deadline ini proposalnya sangat minim sekali yang masuk, dan pendanaan yang kita berikan juga sangat sedikit. Moga-moga ini dengan pertemuan ini nanti ada coaching klinik, ada staf kami. Pak Priyo mohon berdiri. Ini staf kami nanti apabila ada pertanyaan proposalnya kenapa nggak lolos, kenapa kemarin tidak di-approve gitu ya, silakan nanti tanya ke Pak Priyo apa-apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, moga-moga ini kesempatan ya adik-adik Bapak Ibu sekalian, karena dengan tidak adanya deadline ini kapanpun bisa diajukan proposalnya. Proposal ditolak pun segera dilihat kekurangannya apa, bisa disubmit lagi ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu jangan mengeluh 7 kali jatuh karena masih ada kesempatan berdiri ke 8 kalinya ya. Jadi 7 kali ditolak nggak apa-apa karena masih ada chance ke 8 untuk submit lagi proposalnya ya. Kapanpun boleh disubmit lagi ya. Jangan patah semangat hanya karena 1-2 kali ditolak gitu ya, karena kesempatan tentu masih ada ya. Karena anggaran kami dari dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP ini serapannya cukup rendah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami menitipkan ke LPDP itu 12,9 triliun rupiah yang kita bisa manfaatkan itu kurang lebih dana imbal hasilnya kurang lebih 600 miliar per tahun, hanya baru bisa dimanfaatkan 200 miliar. Jadi 400 miliarnya itu take over ke tahun berikutnya terus ya. Take over ke tahun berikutnya terus. Padahal ini potensi untuk bisa dimanfaatkan, tentu sesuai dengan arahan Kepala BRIN, kita tidak ingin menurunkan standar kualitas dan tidak sekedar berbagi-bagi saja, tetapi kita ingin membiayai proposal riset yang baik. Buktinya di gelombang 4 banyak sekali proposal dari Universitas Jember yang bisa mendapatkan pendanaan. Artinya pasti potensi ini masih cukup banyak yang bisa kami peroleh ya, proposal-proposal yang baik dari Universitas Jember. Slide berikutnya. Berikutnya adalah RIM ekspedisi. Kalau tadi yang RIM kompetisi ini sifatnya umum ya, riset apapun boleh. Ekspedisi ini seperti namanya, tujuannya adalah untuk memberikan pendanaan apabila Bapak Ibu sekalian ingin melakukan ekspedisi, menghasilkan spesimen-spesimen atau data yang diperoleh dari proses ekspedisi. Baik itu ekspedisi budaya, bahasa, sastra, kemudian kebiasaan masyarakat, adat istiadat, kebiasaan lokal. Sementara ini masih kita tutup untuk yang biodiversitas karena kita punya program tersendiri, tapi nanti begitu itu
ditetapkan, kita akan buka lagi ekspedisi untuk biodiversitas. Jadi apabila dosen Universitas Jember misalnya ingin melakukan ekspedisi ke Papua misalnya ya, ini boleh menggunakan anggaran RIM ekspedisi ini. Ya. Ini bisa dilihat nanti di website kami tata cara pengajuan proposalnya. Ya. Ini juga sama, tidak ada deadline, Bapak Ibu sekalian. Kapanpun punya ide, ini boleh mengajukan proposal. Sampai sekarang, ya, dari gelombang terakhir yang kami dapatkan, baru ada satu RIM ekspedisi dari Universitas Jember yang mendapatkan pendanaan dari kami ya, dari RIM ekspedisi ini. Moga-moga ini akan makin banyak proposal dari dosen-dosen, para peneliti di Universitas Jember dan sekitarnya yang hadir di sini untuk bisa mendapatkan pendanaan RIM ekspedisi ini. Slide berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah RIM invitasi. Ya. RIM invitasi ini ada dua macam, yaitu RIM invitasi strategis dan RIM invitasi reguler. RIM invitasi reguler ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder kami. Biasanya dari kementerian lembaga. Apabila kementerian mempunyai permasalahan yang ingin diselesaikan, maka kita akan membuka call untuk para peneliti, para dosen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan RIM invitasi strategis ini adalah RIM untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis yang sudah kita tetapkan. Ya, slide berikutnya. Kita ada maaf nggak kelihatan di sana ya. Ada 15 platform kolaborasi untuk RIM invitasi strategis. Ya, masing-masing topik ini sudah ada anggaran untuk masing-masing berinvitasi strategis. Nanti masing-masing platform kolaborasi ini akan membuka call untuk para dosen, para mahasiswa untuk menyelesaikan topik-topik yang ada di 15 platform kolaborasi ini. Sehingga nanti tercipta kolaborasi-kolaborasi yang lebih intens lagi untuk menyelesaikan topik tersebut. Saya ambil contoh misalnya yang paling dekat dengan Jember misalnya untuk nggak ada ya Jawa Timur ya, Jawa Tengah ya yang ada ya, Jawa Tengah untuk arkeologi ekskavasi prasejarah di Bumi Ayu di Brebes. Ini mengekskavasi temuan-temuan bersejarah di daerah Bumi Ayu di Brebes. Kita akan mengundang semua peneliti untuk stay di sana. Sekarang sudah dibangun ya semacam shelter sementara sehingga mahasiswa atau para dosen, para peneliti bisa stay di sana berbulan-bulan untuk menyelesaikan tugas atau riset ekskavasi secara langsung di lokasi tersebut. Kita tersedia juga untuk kelautan, kemudian untuk antariksa, untuk astronomi. Astronomi ini kita adakan di NTT ya, di Timau, Gunung Timau, kurang lebih 2 jam dari Kupang dan sebagainya. Ini ada di sini. Ya. Slide berikutnya. Yang keempat adalah RIM Startup. Nah, startup ini tidak hanya untuk peneliti dosen, tetapi untuk perusahaan pemula yang berbasis riset. Nah, ini kita mengundang para mahasiswa yang punya keinginan untuk mengembangkan produk-produk hasil riset bersama dosennya dalam bentuk produk yang dikomersialkan. Ya. Kita memberikan pendanaan kurang lebih maksimal 300 juta rupiah per tahun selama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Ya. Apabila perusahaannya nanti lolos untuk diinkubasi melalui skema ini. Bapak Ibu sekalian, skema ini cukup menarik karena ini merupakan jalan pintas ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengkomersialkan hasil-hasil riset dari para sivitas akademik di Universitas Jember melalui perusahaan pemula yang dibentuk bersama dengan mahasiswanya atau koleganya ya, sehingga nanti ada proses percepatan komersialisasi dari hasil-hasil riset ini.
Dan kami akan sangat menghargai apabila LPPM misalnya ya sudah punya inkubator bisnis yang sudah dibina, maka dengan proses tersebut kami bisa menghemat waktu untuk proses pra-inkubasi di BRIN. Ya. Jadi sebelum anggaran dicairkan 300 juta itu ada proses pra-inkubasi. Tapi kalau di perguruan tinggi sudah dilaksanakan proses pra-inkubasi, maka kita bisa langsung melakukan pembayaran 300 juta langsung kepada startup yang sudah dibina oleh perguruan tinggi tersebut. Ya. Ini juga sama, tidak ada deadline ya Bapak Ibu sekalian. Kapanpun adik-adik ini punya ide startup, ini boleh mengajukan melalui website kami di pendanaan.risnov.brin.go.id. Ya. Slide berikutnya. Yang kelima, ini adalah pengujian produk inovasi kesehatan. Ya. Ini produk kesehatan seperti obat, kemudian vaksin, alat kesehatan. Ini semuanya kan memerlukan uji klinis ya, uji klinis atau uji praklinis juga. Ya. Dan kami memberikan pendanaan berapapun biayanya. Kalau uji klinis kan biasanya biayanya sampai di atas 10 miliar bahkan ya untuk satu produk. Nah ini biasanya menjadi valley of death atau lembah kematian yang menyebabkan hasil riset obat itu tidak sampai ke komersial. Karena biasanya industri ini agak sulit untuk berinvestasi kepada sesuatu yang sulit untuk dijamin keberhasilannya. Karena uji klinis ini belum tentu berhasil ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami memberikan pendanaan untuk uji praklinis, uji klinis, dan pengusulnya ini harus industrinya. Ya, pengusulnya harus industrinya. Mengapa harus industrinya? Karena kita ingin industrinya nanti komitmen ya, berkomitmen untuk mengkomersialkan. Begitu ini berhasil, dia harus berkomitmen untuk mengkomersialkan. Tapi kalau tidak berhasil, nama uji klinis ini belum tentu berhasil ya. Di mencit berhasil, belum tentu di manusia kan berhasil ya. Nah ini kami tidak akan menuntut ganti rugi kepada industrinya kalau tidak berhasil. Yang penting dilaksanakan dengan baik dan benar proses uji praklinik dan uji kliniknya. Dan kami akan kawal terus sampai proses uji praklinik, uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 sampai ke tahapan mendapatkan izin edar. Kalau obat dari Kementerian obat dari Badan POM, kalau alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Berikutnya ini yang pertanian, sama seperti tadi obat. Kalau pertanian ini regulatornya dari Kementerian Pertanian dan juga bisa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk obat ikan, ya, vaksin ikan, pakan ikan itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini juga sama, kita memberikan pendanaan untuk produk-produk yang sudah selesai proof of concept secara saintifik untuk mendapatkan izin edarnya. Ya. Dan sekarang kita sedang membuat skema baru untuk teknologi-teknologi lain. Kalau sekarang yang sudah ada kan kesehatan pertanian, dan kita membuka juga skema baru untuk teknologi lainnya, terutama teknologi transportasi ya, untuk sebelum mendapatkan izin edar, layak jalan ya, uji-ujinya itu kita akan biayai ya. Slide berikutnya. Yang berikutnya adalah pusat kolaborasi riset. Pendanaan ini adalah pendanaan untuk memperkuat kolaborasi. Berbeda dengan PUI ya, Pusat Unggulan Iptek. Dulu kita punya ya, Pusat Unggulan Iptek itu adalah untuk memperkuat satu lembaga di bidang topik tertentu ya. Tetapi kalau yang pusat kolaborasi riset ini tujuannya adalah memperkuat kolaborasi antar para periset dari berbagai unit lembaga dalam topik tertentu ya. Ini sekarang sudah ada 27 pusat kolaborasi riset yang kita biayai, kita danai. Meskipun dananya tidak besar, tapi dana ini tidak digunakan untuk melakukan riset, tetapi digunakan untuk saling berkoordinasi, saling ketemu ya, melakukan meeting bersama, membahas proposal ya.
Sehingga nanti pusat kolaborasi riset ini outputnya adalah pendanaan riset yang kemudian kami biayai. Hasil-hasil riset bersama. Jadi outputnya adalah publikasi bersama, paten bersama, kemudian melakukan pengajuan proposal bersama. Kurang lebih pendanaannya sekarang 300 juta per tahun untuk tiap pusat kolaborasi riset. Moga-moga tahun demi tahun bisa kita tambahkan ya. Dan sampai saat ini belum ada PKR dari Jawa Timur yang kami biayai. Moga-moga ini nanti dari Universitas Jember bisa pecah telur pusat kolaborasi riset dari Jawa Timur ya. Ya. Kami harapkan nanti ada proposal dari Universitas Jember untuk pusat kolaborasi riset ini. Slide berikutnya. Berikutnya ini adalah RIM kolaborasi yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kolaborasi ini sebenarnya ada dua macam, yaitu kolaborasi dengan industri dan kolaborasi dengan mitra luar negeri. Intinya adalah BRIN akan membiayai pendanaan untuk periset Indonesia, kemudian mitra luar negeri akan membiayai pendanaan untuk mitra luar negerinya. Nah, demikian juga dengan industri, nanti kita harapkan nanti industri akan membiayai proses di industrinya, BRIN akan membiayai proses riset non industrinya, gitu ya, baik itu perguruan tinggi, BRIN atau lembaga riset independen. Saat ini kita sudah punya beberapa MOU ya dengan mitra luar negeri, baik itu sifatnya multilateral maupun bilateral. Yang bilateral ini sudah ada dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Cina, dengan Turki. Moga-moga nanti dengan Jepang akan segera bisa ditandatangani ya kerjasamanya dengan joint funding ini. Kami akan melakukan pendanaan untuk memperkuat kolaborasi riset internasional antara periset Indonesia dengan periset dari luar negeri ya. Dan slide berikutnya ini yang sedang kami buka call-nya saat ini ya. Sedang dibuka Bapak Ibu sekalian, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dengan skema 2+2. 2+2 itu artinya satu akademisi Indonesia, satu industri Indonesia, 2 dari Indonesia, kemudian 2 dari Malaysia, akademisi Malaysia dan industri dari Malaysia. Untuk 3 bidang topik ini, yaitu bidang natural medicine product, kemudian agriculture local genetic resources dan mechanization, serta vaksin process and technology development. Dan kita akan buka proposalnya ini sampai tanggal 31 Januari 2025. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian, silakan mengajukan proposal ke kami ya. Semuanya ada di website kami di pendanaan-risnov.brin.go.id dan kami juga sedang membuat hal yang serupa dengan Cina juga, kemudian dengan Turki dan dengan Jepang. Kalau yang Australia sudah ditutup Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah lewat waktunya. Tapi yang empat lainnya ini sudah sedang dijajaki. Kalau Bapak Ibu sekalian punya mitra kerjasama dari 4 negara tersebut, silahkan disiapkan proposalnya, saling berdiskusi kira-kira akan mengusulkan proposal apa. Slide berikutnya yang terakhir. Ini kami mengadakan coaching klinik secara rutin setiap hari Selasa, minggu pertama, minggu ketiga dengan link Zoom yang sama. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa melalui kontak WhatsApp kami atau email kami, tapi akan lebih cepat mungkin di coaching klinik ini ya, karena langsung dijawab di saat itu juga. Ya. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal kendala teknis pada saat submit, approve untuk anggotanya dan sebagainya, itu bisa melalui kegiatan coaching klinik yang kami selenggarakan 2 bulan sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Moga-moga makin banyak proposal dari
Sivitas Universitas Jember ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agus. Untuk selanjutnya sharing